Oke, sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Ya, hari ini kita pertemuan ke-14 dengan 2 kali KP. Jadi nanti kita ada 2 kali KP. Akan kita susun waktunya, dan kemudian hari ini kita akan belajar tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Jadi selama 90 menit ke depan kita akan belajar tentang e-commerce itu apa, dan kemudian ada apa saja di e-commerce. Dan setelah mempelajari materi hari ini, harapannya teman-teman bisa lebih memahami apa itu e-commerce. Baik, sebelum dimulai mungkin Ibu minta tolong satu orang dulu pimpin doa, silakan. Oke, boleh teman-teman. Rian, coba Rian Dinata, boleh bantu Ibu pimpin doa, Rian? Oke, atau yang lainnya teman-teman, silakan. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mulai mata kuliah pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wais. Baik teman-teman, hari ini kita belajar tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Nah, ketika kita ngomongin e-commerce, tentu teman-teman tidak asing. E-commerce adalah sebuah wadah atau sebuah tempat seperti pasar gitu ya. Pasar kan berarti tempat penjual dan pembeli bertemu, tetapi ini di dunia maya atau melalui internet. Nah, itulah e-commerce. Nah, Indonesia termasuk yang pertumbuhan penggunaan e-commerce-nya lebih cepat gitu ya dibandingkan negara-negara lainnya. Terbukti sekarang di Indonesia tuh banyak sekali, ada Shopee, Tokopedia, dengan berbagai iklan-iklan yang dan tawaran-tawaran menarik sehingga pembeli itu lebih mudah menggunakan atau lebih suka menggunakan e-commerce dibandingkan datang ke toko yang asli gitu atau di toko fisiknya. Nah, ini ada beberapa pendapatan e-commerce. Yang pertama itu dari iklan. Jadi e-commerce bisa orang atau perusahaan atau penjual itu nitip iklan. Nah, itu e-commerce mendapat penghasilan atau bayaran dari situ, dari iklan. Kemudian dari penjualan, gitu ya, royalti dari penjualan. Kemudian dari pendapatan pelanggan, pendapatannya berapa juga ada, gitu ya. Pembelinya atau penjual yang menggunakan e-commerce berapa, kemudian itu juga memberi fee kepada e-commerce. Kemudian model pendapatan free atau premium itu juga merupakan pendapatan bagi pemasar, kemudian pendapatan biaya transaksi dari transaksi dan pendapatan afiliasi. Ibu izin sebentar teman-teman. Itu model-model pendapatan e-commerce. Nah, kemudian e-commerce itu juga bisa melalui selain dari Shopee dan lain-lain, itu juga bisa lewat jejaring sosial media, gitu ya, jejaring sosial lewat Instagram, TikTok, itu juga bisa. Kemudian bisa situs belanja sosial, gitu ya, atau social shopping, situs belanja, gitu ya,
Shopee, dan lain-lain. Kemudian bisa dari wisdom of crowd atau crowd sourcing atau prediction market. Jadi dikumpulkan di situ lewat website gitu ya. Jadi penjual-penjualnya yang mana saja. Nah, ini ada pemasaran e-commerce itu menggunakan long tail marketing, artinya nggak menjual langsung gitu ya, tapi bisa lewat perantara gitu, atau penjual itu nggak bertemu langsung dengan konsumen. Itu namanya long tail marketing. Kemudian penargetan perilaku atau behavioral targeting. Jadi konsumen itu sering buka situs yang seperti apa, sukanya seperti apa. Kemudian ada iklan-iklan yang seperti pop-up gitu ya, iklan-iklan yang muncul di sosial media kita atau di email kita, itu yang biasanya kita tertarik atau kita interest di situ. Itu karena sudah mengalami mesin pencarian gitu ya, mereka sudah riset kita senangnya apa, sehingga kita dipaparkan oleh iklan-iklan yang kemungkinan kita akan beli gitu. Nah, ini personalisasi situs web. Jadi website itu bisa dipersonalisasi atau bisa disetting sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pengguna atau toko gitu ya, atau store tersebut gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya, misalnya berdasarkan portofolio Anda dan tren pasar terkini, berikut beberapa rekomendasi. Sering keluar kata-kata begitu ya. Atau selamat datang kembali kemana, periksalah beberapa rekomendasi. Nah, itu nggak asal gitu. Jadi kalau teman-teman belajar, teman-teman di komputer belajar deep learning dan segala macam, gitu ya, AI dan segala macam, itu nanti bisa keluarnya seperti ini. Nah, ini ada namanya jaring iklan double click gitu ya. Double click itu gimana? Ketika kita mencari sesuatu barang gitu ya, kita akan keluar gitu situs penjual gitu ya. Nah, situs penjual nggak cuma itu aja, ternyata dia bergabung dengan jejaring periklanan. Nah, jadi jaring periklanan itu secara tidak langsung juga dapat database kita. Gitu. Makanya kalau kita ngeklik misalnya kita cari kaos distro, pengennya merek apa. Nah, nanti akan timbul gitu ya, atau iklan-iklan atau penawaran-penawaran dari kaos-kaos lainnya yang sejenis. Kalau di Instagram ya followers gitu ya. Kalau di Shopee ya rekomendasi untuk Anda dan sebagainya. Nah, itu namanya double klik jejaring iklan gitu. Nah, ini fitur social commerce, itu sign-on sosial, bersosial, pembelajaran kolaboratif, jadi belanjanya beberapa merek gitu ya, jadi beberapa merek atau toko, store itu bekerja sama untuk memasarkan produk tertentu, bisa lewat jaringan atau pencarian sosial atau rekomendasi dari teman. Jadi ketika kalian nanya apa, tanya ke teman, nanti direkomendasikan add ini gitu. Nah, ini e-commerce sosial dan pemasaran jejaring sosial. Nah, ini e-commerce sosial itu mengacu pada konsep grafik sosial. Ya, jadi sosial grafik sosial memetakan semua hubungan-hubungan sosial yang signifikan secara online. Kemudian bisa juga lewat media sosial, ada Twitter, Facebook, TikTok gitu ya. Nah, itu akan terus berkembang kayak sebelumnya itu kan pemasaran lewat Instagram yang ramai, tapi sekarang trennya TikTok nih yang ramai menggunakan pemasaran dan live ya sekarang ya. Shopee Live juga ada, Lazada Live itu juga ada sekarang. Nah, ini bagaimana dengan e-commerce B2B gitu ya. B2B itu business to business. Jadi pasar konsumen, pasar itu nggak hanya konsumen, artinya kita menjual untuk dikonsumsi sendiri, tapi juga bisa dibeli oleh pasar bisnis. Artinya bisnis kan untuk cari keuntungan, mereka beli untuk dijual lagi atau beli untuk diolah lagi, itu bisa. Itu namanya pasar bisnis to bisnis. Nah, pasar bisnis to bisnis itu sangat menguntungkan karena mereka membeli dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, di sini sekitar 80% dari e-commerce B2B secara online menggunakan pertukaran data elektronik gitu ya. Jadi mereka pertukaran. E-commerce berarti antara penjual sama pembeli gitu ya. Pembeli pengen apa, pembeli bisnis gitu ya. Jadi misalnya
Fitrinov beli ke toko sayur-sayuran gitu ya, atau ya stok sayur-sayuran, nah itu yang namanya B2B gitu ya. Mereka pertukaran mau beli apa dan dari sana juga mereka yang penjual sayur-sayuran itu juga ngasih info mereka jualan apa saja gitu. Nah, itu terjadi pertukaran data elektronik atau yang disebut Electronic Data Interchange atau EDI. Gitu ya. Ini bisnis menggunakan internet. Nah, ini tadi sistem pemasok sama sistem perusahaan, pertukarannya apa saja? Data pengiriman, ngirim apa? Data pembayaran, persyaratan produksi atau persediaan stok gitu ya, dan kemudian pengisian ulang yang berkelanjutan. Nah, itu yang terjadi pertukaran data elektronik antara pasar bisnis to bisnis. Sampai sini ada komen teman-teman? Ada diskusi tambahan? Nah, ini selanjutnya jaringan industri privat. Jadi industri privat berarti kan nggak kelihatan gitu ya. Nggak kelihatan antara siapa si pemasok. Pemasok itu yang ngasih bahan baku, perusahaan itu sendiri, dan kemudian perusahaan itu mendistribusikan produknya lewat atau perantaranya itu apa saja. Nah, itu biasanya nggak kelihatan oleh konsumen. Tapi mereka punya jaringan. Nah, itu untuk apa? Untuk efektivitas atau efisiensi penjualan atau bisnis mereka. Itu namanya jaringan industri privat. Nah, di sini ada net marketplace. Nah, net marketplace itu apa? Di situ marketplace gitu ya. Shopee, Lazada, Tokopedia gitu. Di situ ada banyak pembeli, kemudian ada banyak pemasok. Itu dinamakan net marketplace. Nah, ini kemudian platform digital mobile dan e-commerce mobile. Layanan yang berbasis lokasi, layanan geososial, kita punya teman-teman di sekitar kita, misalnya Waze gitu ya, itu kan kita ada di daerah mana, terus di lingkungan kita itu ada siapa aja. Kemudian geoperiklanan, iklan berdasarkan lokasi, gitu ya. Kayak kita lewat apa namanya, Dunkin Donat gitu ya. Oh, tiba-tiba dapat WhatsApp, tiba-tiba dapat email dari Dunkin Donat gitu. Geoinformasi berdasarkan lokasi informasinya gitu ya. Apakah di situ lagi terjadi gempa atau rawan apa gitu ya. Dan layanan perdagangan mobile lainnya. Permainan dan hiburan juga bisa. Nah, ini membangun e-commerce gitu ya. Bikin area utama atau di mana kita bisa mengambil keputusan, kemudian sumber daya manusianya siapa saja, siapkan perangkat keras, komputernya, hardware-nya, software-nya, dan infrastrukturnya, internetnya. Situsnya gimana, website-nya gimana, kemudian sasarannya siapa. Informasi yang mau disampaikan apa saja. Sistemnya itu mau yang aman atau yang gampang dijebol atau sistemnya semi manual gitu. Jadi kita bisa ngelihat misalnya Gojek dengan Maxim gitu, kualitas sistemnya kan berbeda. Nah, ini ketika kita membuat web untuk berbisnis gitu, itu ada dua pilihan. Apakah kita mau membuat web secara mandiri, kan banyak web-web situs web gratis gitu ya, atau alidaya atau outsource. Jadi dibuatkan web. Nah, perusahaan-perusahaan besar biasanya kan webnya bagus-bagus. Nah, itu biasanya mereka outsource gitu ya. Terus yang mengelola web siapa? Kalau kita lihat di Shopee ada yang dikelola oleh Shopee gitu ya. Itu artinya pengelolaan itu dikelola oleh Shopee bukan di toko itu. Kemudian anggarannya berapa? Itu teman-teman yang Ibu bisa sampaikan untuk pertemuan yang hari ini tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Sampai sini ada diskusi teman-teman? Masih pada di sini ya?
Cukup, Bu. Oh, cukup. Oke, kalau cukup, Ibu isi presensi dulu untuk pertemuan hari ini. Kita pertemuan ke-14. Nia, ada? Nia Triwahyuni? Nia Anissa? Alba? Masih ya, benar ya? Sistem ya. Alba? Putu Monika? Anggita? Mas Siva? Medi? Hadir, Bu. Oh, Medi ada ya. Meli? Hadir, Bu. Michael? Mona? Dirga? Hadir, Bu. Firham? Hadir, Bu. Galang? Galang ada? Mutiara? Hadir, Bu. Nengah? Hadir, Bu. Nurrahmah? Ibu Nurama ada tapi jaringannya jelek kata dia. Oke, Nurrahmah. Nurul? Randy? Hadir, Bu. Ria? Hadir, Bu. Rian? Rian Dinata? Hadir, Bu. Rizal? Hadir, Bu. Rizky? Hadir, Bu. Sabila Abel? Hadir, Bu. Oke, Sabila Hani? Sabila Hani nggak ada ya. Sayu? Hadir, Bu. Sally? Hadir, Bu. Syabrina? Hadir, Bu. Sinta? Sinta nggak ada. Sukma? Hadir, Bu. Syabrina Az-Zahra? Hadir, Bu. Syabrina Zahra. Vivi? Hadir, Bu. Wahyu? Wahyu Fernando? Nggak ada. Wahyu Rifandi? Wahyu Venita? Hadir, Bu. Wais? Ibu, maaf. Ya, Mas Iva udah di absen belum, Bu? nanti ya. Nanti diulang lagi. Wayan? Bu Wais hadir, Bu. Ya, Hadir, Wais Bu. ada. Wayan Wayan hadir, Bu. hadir ya. Winda Lestari? Hadir, Bu. Wira? Wira? Nggak ada ya. Hadir, Bu. Yati? Hadir, Bu. Oh, Wira Hadir, ada. Bu. Mira hadir, Bu. Yati Oke. hadir, Bu. Yati ada. Ada. Oke, Yoni. Hadir, Bu. Oke, tadi siapa? Mas Siva. Mas Siva ada ya. Siapa lagi yang belum dipanggil? Oke, kalau tidak ada. Oke, silahkan dicek di studentnya ya. Sudah Ibu update presensinya. Ini ada. Soalnya di rumah lagi bising banget. Di samping tetangga hajatan, Bu. Maaf ya, Bu. Apa? Nurrahmah. Iya, Bu. Nurrahmah. Nurrahmah.
Ya, sudah hadir ya. Oke, teman-teman, masih ada lagi diskusi hari ini? Kalau tidak ada, nanti untuk KP 2 kali pertemuannya, bukan 2 kali ya berarti. Iya, 2 kali ya. Nah, 2 kali pertemuannya akan Ibu kabarkan lagi ya, teman-teman. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Kalau tidak ada, mungkin ada satu orang yang bantu Ibu pimpin doa, silahkan. Mungkin Wais lagi deh, boleh. Ya, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri mata kuliah pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wais. Terima kasih teman-teman semua. Kita masih ada minggu besok pertemuan, kemudian KP 2 kali. Jadi kita total masih punya 3 kali lagi pertemuan. Materi sudah habis, sehingga 3 kali pertemuan itu kita akan diskusi atau memperdalam materi sebelumnya. Tolong disiapkan, dipelajari bahasan-bahasan sesudah UTS, sehingga nanti diskusi kita akan lebih hidup gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan see you semuanya. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Bu. Terima Sama-sama. kasih, Bu. Oke, sama-sama teman-teman.